Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Pengasih juga Maha Adil. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan senantiasa melawat kehidupan kami sampai detik ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan, nats renungan kita pada hari ini tertulis dari Yesaya 57 ayat yang ke-11. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita semua. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan jangan gampang memberi penilaian terhadap seseorang atau sesuatu hal apabila hal itu belum pasti kita ketahui, apabila hal itu masih baru kita ketahui. Jangan gampang memberi penilaian terhadap orang dari luarnya saja apabila kita belum pasti mengenal seseorang tersebut. Karena luarnya boleh tampak elok, tampak menawan, tampak baik, tampak sempurna, tetapi kita tidak tahu di dalamnya bagaimana. Apakah seelok, semenarik luarnya, atau berbanding terbalik luar dengan dalamnya, dengan keasliannya. Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan Babel. Ketika mereka sudah mulai pulang dari pembuangan di Babel, karakter mereka sudah berubah. Budaya keimanan mereka sudah berubah. Hal itu dipengaruhi oleh faktor ketika mereka berada di pembuangan Babel. Oleh karena tekanan, oleh karena ketertindasan dari bangsa-bangsa lain yang ada di Babel, mereka mulai memberi diri. Keimanan mereka mulai goyah dan mereka mau menyembah berhala-berhala. Mereka mau menyembah Tuhan-Tuhan oleh bangsa-bangsa lain, yaitu para berhala-berhala. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu akan membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Mereka menyangka bahwa berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka sembah, akan menolong mereka, akan membebaskan mereka dari pembuangan di Babel itu, dari penderitaan yang mereka alami dari bangsa-bangsa lain yang ada di masa pembuangan Babel. Ternyata sebaliknya Bapak Ibu, berhala-berhala yang mereka sembah tidak dapat menolong mereka, karena sebab hanya Tuhan Allah saja yang patut kita sembah dan yang akan menolong kita, yang akan memberi pertolongan, solusi di setiap waktu, di setiap perjalanan kehidupan kita ini. Untuk itu Bapak Ibu, iman kita disegarkan kembali, diingatkan kembali agar tidak gampang terlena, agar tidak gampang terikut-ikut, agar tidak gampang percaya terhadap godaan-godaan iblis, godaan-godaan duniawi ini. Mungkin tampaknya jalan-jalan dosa itu hal-hal yang sudah lazim dilakukan. Tetapi dosa tetaplah dosa. Iblis mungkin membuat dosa itu seakan-akan hal yang wajar. Tetapi jangan terlena Bapak Ibu. Mungkin ketika kita mengalami penderitaan yang pelik, ketika kita mengalami situasi yang sulit, yang tidak dapat memberikan, yang tidak ada solusinya setelah sekian lama, mungkin kita tergiur untuk mencoba cara-cara instan yang ada di dunia ini. Tetapi mari mengingat Bapak Ibu, bahwa hanya Tuhan Allah saja yang patut kita sembah, yang patut kita puji. Fokus kita hanya kepada Tuhan Allah. Godaan-godaan iblis, godaan-godaan duniawi itu tidak dapat memberikan solusi, tidak dapat memberikan pertolongan. Tetapi hanya Tuhan Allah saja yang patut kita puji, yang patut kita sembah. Dan Dia akan memberikan kita pertolongan. Dia akan mengulurkan tangannya, Bapak Ibu, terhadap setiap
seruan kita, doa-doa kita. Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, Dia akan menjawab doa-doa kita, Dia akan melepaskan kita dari penderitaan-penderitaan kita, Dia akan memberikan solusi di atas setiap masalah kita. Yang perlu kita lakukan hanya beriman kepada Tuhan Allah saja. Fokus dan pelihara iman 100% hanya kepada Tuhan Allah saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, tetapi Allah meninggalkan orang fasik yang menjauh dari jalannya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah tetap fokus mengarahkan perhatian kita, fokus hidup kita, pujian kita hanya kepada Tuhan Allah saja. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami ya Tuhan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Agar kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia beriman kepadamu, setia melakukan firman-Mu di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini. Tolonglah kami dalam menjalani rangkaian kegiatan kami, dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.